Seterusnya, Gede Pasek Timbul menikah dengan Nimade Sari dan dari pernikahannya ini menurunkan 3 orang anak laki perempuan. Yang pertama, Om Swastiastu, warganet yang beriman dimanapun berada. Kali ini saya akan melanjutkan membacakan tentang Babat Pasek, yaitu keturunan Nyoman Gede Rauh di Desa Calung. Perlu diketahui warganet yang beriman, Nyoman Gede Rauh ini adalah putra dari Gede Kande atau cucu dari Ketut Gede Tangsung. Saya akan bacakan. Adapun Nyoman Gede Rauh di Desa Calung menikah dengan Niluk Madi Karse, lalu menurunkan 4 orang anak laki perempuan. Yang tertua atau yang pertama bernama Gede Gejor, kemudian menjadi pemangku di Pura Kahyangan 3. Yang nomor 2 Made Gede Kembar, menjadi pemangku di pamerajaannya secara turun-temurun. Yang ketiga, Nyoman Gede Marte, sebagai penyarikan secara turun-temurun di Desa Calung. Sedang yang nomor 4 yang bungsu perempuan bernama Ni Ketut Sumerti, bertempat tinggal di sebelah selatan pemerajaan di Desa Calung. Kemudian Gede Gejor menikah dengan Nimade Karmi dari Desa Sebatu, daerah Gianyar. Seterusnya banyak menurunkan pratisentana atau keturunan. Dan Made Gede Kemar menikah dengan Niwayan Sami dari Desa Kedisan, daerah Gianyar, dan anaknya menjadi pemangku di Pura Bali Agung Desa Calung. Sedang Nyoman Gede Marte menikah dengan Niwayan Gede Berakti dari Desa Timbul, daerah Gianyar, dan Ni Ketut Sumerti dinikahi oleh Gede Tiaras dari Desa Calung, daerah Gianyar. Adapun Gede Berate karena memperoleh kedudukan lalu bergelar Arya Teguh Timbul dan menikah dengan Niluh Wayang Kerti dari Banjar Pandey, Desa Manuambe. Selanjutnya, Gede Berate alias Arya Teguh Timbul menurunkan anak 2 orang laki-laki, masing-masing bernama yang pertama Gede Pasek Timbul dan yang kedua bernama Made Gede Kandi, tinggal di Desa Timbul, daerah Gianyar. Seterusnya, Gede Pasek Timbul menikah dengan Nimade. Saya ulangi. Seterusnya, Gede Pasek Timbul menikah dengan Nimade Sari dan dari pernikahannya ini menurunkan 3 orang anak laki perempuan. Yang pertama perempuan bernama Niluh Wayang Pasek. Kemudian Niluh Wayang Pasek pindah dari Desa Timbul ke Teguh Wane atau Desa Ponkasa. Adiknya juga perempuan yang nomor 2 bernama Niluh Made Berakti, dan yang bungsu atau yang ketiga laki-laki bernama Nyoman Sukarta, tetap tinggal di Desa Timbul, daerah Gianyar. Kemudian Nyoman Sukarta menikah dengan Niluh Sukasih dari Desa Pucung Kelot, daerah Gianyar. Kemudian menurunkan 4 orang anak laki-laki, yaitu yang tertua atau yang pertama bernama Wayan Putu Pasek. Kemudian dari Desa Timbul Wayan Putu Pasek pindah ke Teguh Wane atau Desa Ponkasa sekarang. Yang nomor 2 bernama Made Gede Warta Nyentane atau menjadi ahli waris di Desa Sebatu, daerah Gianyar.
Yang ketiga bernama Nyoman Karta, lalu dipakai anak angkat oleh Made Gede Kande. Dan yang bungsu yang nomor 4 bernama Ketut Komang Sukante. Selanjutnya Ketut Komang Sukante menikah dengan Niluh Made Kaning, lalu menurunkan 8 orang anak laki perempuan, yakni yang pertama bernama Wayan Karsa laki-laki, yang kedua bernama Made Tawe laki-laki, yang ketiga bernama Nyoman Gede Deket. Semuanya yang ketiga ini tetap tinggal di Desa Timbul, daerah Gianyar. Yang keempat bernama Ketut Gede Kane laki-laki, kemudian pindah ke Desa Teguh Wana. Yang kelima perempuan bernama Niluh Gede Remin. Yang keenam bernama Ketut Darse laki-laki, lalu dipakai anak angkat di Desa Kedisan, daerah Gianyar. Yang ketujuh bernama Nyoman Sanggul, kemudian dipakai anak angkat di Banjar Pandi, Desa Manuabe, daerah Gianyar. Sedang yang bungsu yang nomor 8 bernama Made Jarni, tetap tinggal di Desa Timbul, daerah Gianyar. Kemudian Made Tawe dipakai anak angkat oleh Nyoman Karta. Seterusnya Made Tawe menikah dengan seorang perempuan dari Desa Pupuan, daerah Gianyar. Dan di samping itu ia juga menikah dengan Ni Made Darmi. Dua istri ya, Made Tawe 2 istri. Dari pernikahannya dengan Ni Made Darmi menurunkan seorang anak laki-laki bernama Wayan Putu Kota. Adapun Wayan Putu Kota menikah dengan Ni Made Rusning menurunkan 2 orang anak laki-laki, ya, yaitu satu yang pertama Wayan Selek, dan yang kedua bernama Wayan Sinah alias Wayan Sanak. Kemudian Wayan Sanak menurunkan Wayan Punpun. Selanjutnya Wayan Punpun menurunkan 3 orang anak laki perempuan, yaitu yang pertama Wayan Cemeng, yang nomor 2 Niluh Made Kebat perempuan, dan yang bungsu yang ketiga Nyoman Sinah, ini laki-laki. Seterusnya Wayan Cemeng mengangkat anak bernama Gede Seraya, anak dari Nyoman Sinah. Kemudian Nyoman Sinah menurunkan 5 orang anak laki perempuan, masing-masing bernama, yang pertama Gede Seraya laki, yang kedua bernama Niluh Made Rujan perempuan, yang ketiga bernama Niluh Nyoman Rucin, yang keempat bernama Ni Ketut Wartini, keduanya perempuan, dan yang kelima yang bungsu bernama Ni Wayan Harti. Akan halnya Gede Tangguh yang menikah dengan Niluh Ketut Gabro dari Teguh Wana, lalu pindah ke Desa Sebatu, daerah Gianyar. Kemudian Gede Tangguh menurunkan 5 orang anak laki perempuan, yaitu yang pertama bernama Wayan Putu Swete laki, yang kedua bernama Made Gede Karmen laki, yang ketiga bernama Nyoman Nengah Bajre laki, yang keempat perempuan bernama Niluh Ketut
Sukarmi. Dan yang bungsu yang kelima, perempuan bernama Niluh Wayang Sudarmi. Selanjutnya, Wayang Putu Sweta menikah dengan Nimade Suri dan bertempat tinggal di desa Sebatu, daerah Gianyar. Sedang Made Gede Karme menikah dengan Niluh Darsi, kemudian menjadi dukun sampai kepada keturunannya. Selanjutnya, Nyoman Nengah Bajre menikah dengan Niluh Putu Kanti dan memperoleh kedudukan sebagai penyarikan dan kalian Pekaseh. Sedang Niluh Sukarmi dicarikan suami bernama Gede Surata, kemudian menjadi pemangku di Pura Desa dan Pura Pusat Desa Sebatu, daerah Gianyar sampai keturunannya. Adapun Niluh Wayang Sudarmi dicarikan suami bernama Wayang Tampul dari desa Tangkup. Selanjutnya menjadi pemangku di Pura Dalam Kulon Setre Kuburan di desa Sebatu. Jadi Wayang Tampul ya, dari desa Tangkup ini menjadi pemangku di Pura Dalam Kulon Setre atau Kuburan di desa Sebatu, daerah Gianyar. Begitu dulu warganet sekalian. Selanjutnya saya akan membacakan mengenai keturunan Getut Gede Tancup yang bergelar Kidalang Tancup di Teguh Wana yang dan tersebar di beberapa tempat. Saya akan bacakan.